perubahannya seperti apa yang kalian bawa di tahun 2024? Akankah sama seperti tahun sebelumnya, seperti tahun 2023, ataukah berbeda? Mungkin dari Mas Firman. Baik, kalau dari saya sendiri sih Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Sarang Untidar, santai ngobrol bareng Untidar. Nah, kali ini balik lagi bersama saya, Reka Suci, tentunya hadir lagi untuk Sobat Untidar yang ada di rumah. Nah, katanya kalau ikut organisasi itu bakal terkenal. Bener gak sih? Oke, kita langsung saja memperkenalkan inilah teman-teman dari perwakilan organisasi yang ada di Untidar. Halo. halo. Oke, selamat sore ya. Iya. Ini Sore, kayaknya cuacanya sangat cerah hari ini ya. Betul. Tumben-tumbenan banget. Biasanya Betul. sore-sore hujan gitu. Betul, iya. Oke, mungkin kita langsung saja kenalan dulu satu-satu kali ya. Yang sangat smile face banget ini. Oke, langsung saja dari Mas Firman. Mungkin Iya. bisa memperkenalkan diri Mas. Namanya siapa, prodi apa, dan dari organisasi mana Mas? Oke, sebelumnya halo teman-teman Untidar, perkenalkan aku Firmansyah Brandon Masri, biasa dipanggil Firmansyah. Di sini aku sedang menempuh studi di jurusan hukum dan sekarang menginjak semester 6, dan di sini aku sedang baru menjabat di BMKM tahun 2024. Seperti itu. Oke, Mbak Suci. Mas Firman ya. Ya. Sebagai apa Mas di BEM Mas? Alhamdulillah diamanai sama teman-teman Untidar semua untuk menjadi ketua BMKM tahun 2024. Oke. Jadi Sobat Untidar, ini adalah Mas Firman, salah satu dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa, dan kebetulan beliau ini sebagai ketua yang nanti akan kita kupas tuntas nih. Wow, oke. Tentang BMKM ya. Iya. Oke, di samping saya juga udah ada Mbak Nana yang sangat cantik pada sore hari ini menemani kita. Silakan Mbak Nana bisa memperkenalkan diri Mbak. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nabila Fairuzara. Sekarang saya sedang menempuh program studi S1 Hukum yang ada di Untidar dan berada di semester yang sama dengan Mas Firmansyah. Kalau dari asal organisasi, saya berasal dari Dewan Perwakilan Mahasiswa KM Untidar dan kebetulan periode ini diamanahi sebagai ketua umum. Oke, nah kali ini kita juga udah bersama dengan Mbak Nana, salah satu dari perwakilan, dan kebetulan beliau adalah ketua DPMKM Untidar saat ini ya. Wah, ini wajah-wajah baru nih, dengan tahun yang baru, revolusi yang baru, dan tentunya dengan perubahan yang baru ya, insya Allah ya. Insya Allah. Siap kan untuk membawa Untidar yang lebih baik? Siap. Oke. Nah, ini nih, kan tentunya kan masih banyak ya mahasiswa di Untidar itu masih belum mengetahui perannya teman-teman di Untidar sendiri, terutama di tahun ini ya. Dan bahkan banyak juga teman-teman itu masih, aku di Untidar mau ngapain sih gitu? Apakah aku mau jadi kupu-kupu, kuliah pulang, atau mau menjadi Kupat-kupat, kuliah Iya. rapat. kupat ya? Kupat-kupat namanya. Kuliah rapat, nggak tahu Iya. dia rapatnya apa Nggak gitu tahu. kan? Atau mau menjadi mahasiswa gabut gitu. Ya, mahasiswa Nah, gabut. jadi kan mahasiswa ini masih banyak yang masih penasaran nih. Badan Eksekutif Mahasiswa itu apa sih gitu? Dan Dewan Perwakilan Mahasiswa itu apa sih? Apakah keduanya itu sama atau berbeda gitu? Nah, tadi kan kita udah kita mengulik ya, kita akan mengulik gitu perbedaan dari keduanya itu seperti apa. Mungkin dari Mbak Nana terlebih dahulu, mungkin dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, apa sih Mbak DPM itu sendiri? Ya, DPMKM itu sendiri, dia itu merupakan perwujudan dari fungsi legislatif yang ada di KM Untidar. Tugas utama kami adalah melakukan pengawasan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa KM Untidar. Selain itu, kami juga punya tugas untuk mengatur regulasi dan kebijakan yang ada di KM Untidar itu sendiri, melalui agenda-agenda seperti kongres ataupun sidang umum, kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu proker
utama juga di dalam DPMKM itu adalah bagaimana kami menanamkan pendidikan politik melalui program kerja seperti dialog legislatif, terus sekolah legislatif, training legislatif, dan nanti puncaknya adalah pesta demokrasi KM Untidar sendiri, yaitu Pemira KM. Kurang lebih seperti itu untuk DPMKM. Dan itu diisi oleh setiap delegasi dari komponen KM Untidar. Jadi setiap jurusan, setiap UKM ataupun BSO itu dapat mengirimkan delegasinya untuk menjadi suara dari representasi mahasiswa-mahasiswa umum yang ada. Ngomong-ngomong nih ya, Mbak Nana kan menyinggung tentang BSO ya. Nah, BSO itu sendiri yang seperti apa sih Mbak gitu? Kalau Badan Semi Otonom sendiri, dia itu berada di bawah pengawasannya Badan Eksekutif Mahasiswa KM Untidar. Untuk lebih jelasnya, mungkin Mas Firman bisa menambahkan hal tersebut. Ya, baik. Menyambung dari penjelasan dari Mbak Nana, jadi BSO itu Badan Semi Otonom. Yes. Badan Semi Otonom yang memang diatur dalam Konstitusi Dasar, yaitu di bawah naungan BMKM dan diakui oleh BMKM. Nah, mungkin ini juga informasi juga untuk teman-teman bahwa BSO ini kemarin ada BSO, contoh BSO yaitu Himadiktar dan Genbi. Nah, tetapi di sini informasi juga untuk teman-teman, Himadiktar dan Genbi ini udah nggak termasuk dari BSO. Ya. Jadi sekarang udah naik menjadi UKM, seperti itu. Menjadi UKM kesejahteraan mahasiswa. Iya, itu. Oke, berarti sebelum mereka bisa menjadi UKM itu, mereka dikatakan BSO dulu ya? BSO terlebih dahulu ya. Sebenarnya ada beberapa proses yang bisa dilalui. Bisa melalui Badan Semi Otonom terlebih dahulu, bisa juga melalui komunitas yang sudah dibentuk setidak-tidaknya 1 tahun. Untuk kemudian mengajukan permohonan kepada bidang 3 supaya menjadi UKM. Oke, berarti banyak cara juga ya untuk mahasiswa, baik itu komunitas ataupun dari organisasi-organisasi kecil yang ingin mau merambah ke organisasi yang besar gitu. Oke, nah tadi kan menilik dari Mbak Nana ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sekarang saya akan bertanya nih kepada Mas Firman. Sangat smile face banget nih. Smile face buat teman-teman, buat semangat hari ini ya. Oke, Mas Firman, masih banyak nih mahasiswa yang belum mengetahui apa sih itu Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM lah ya. Nah, bedanya Badan Eksekutif Mahasiswa itu yang ada di KM sama fakultas itu apa sih, Mas? Oke, jadi mungkin menjawab pertanyaan dari Mbak Suci dulu terkait dengan apa itu BMKM. Jadi BMKM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, keluarga mahasiswa itu cakupannya yaitu tingkat universitas. Jadi kami lembaga eksekutorial yang memiliki fungsi eksekusi sebagai eksekutor dari apa yang telah diundang-undangkan oleh teman-teman dari DPM melalui Konstitusi Dasar. Itu kita sebagai eksekusi. Kita mengeksekusi apa yang sudah diatur. Dan kemudian apa perbedaannya BMKM dengan BEM fakultas? Kalau BMKM itu simpelnya seperti ini. BMKM itu cakupannya tingkat universitas, jadi melingkupi 5 fakultas. Dan kemudian BEM fakultas turun lagi, itu yang mencakupi hanya BEM di fakultas tersebut. Misalnya BEM Fakultas Teknik itu hanya di Fakultas Teknik saja, melingkupi himpunan-himpunan dari jurusan-jurusan yang ada di teknik, contohnya seperti itu. Oke, bahasa sederhananya bahasa ya. sederhananya biar seperti itu. Teman-teman bisa mengerti lah ya. Betul, Oke. Nah, by the way nih, kalau semisal nih kita mau masuk organisasi, terutama di DPM sendiri, susah nggak sih Mbak untuk administrasinya? Untuk DPMKM sendiri sebenarnya nggak susah itu, karena tergantung tingkatannya. Kalau misalkan masih semester 2, itu kamu bisa masuk untuk menjadi legislatif muda atau staf magangnya DPMKM. Di situ kamu bisa belajar berkenalan dulu dengan legislatif itu apa sih, kegiatannya itu apa sih. Nah, dari situ akan ada program-program kerja dari DPMKM yang dapat mengumpulkan kredit poin. Kredit poin ini dapat digunakan di semester 4 untuk menjadi delegasi DPMKM itu sendiri.
melalui sertifikat-sertifikat yang ada seperti LKM MPD, terus kemudian Otadama, terus ada training legislatif dasar. Itu merupakan persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk menjadi delegasi. Namun seiring berjalannya waktu, banyak penyesuaian kebijakan yang ada. Untuk mengakomodasi hal ini, mereka yang memang berminat untuk bergabung dengan legislatif bisa belajar sambil berjalan di dalam legislatif itu sendiri. Gitu ya? Lebih seperti itu. Berarti nggak susah amat dan nggak gampang-gampang amat lah ya? Iya. Ya memang standar organisasi seperti itu gitu ya. Oke, sekarang saya ke Mas Firman dulu nih. Mas Firman, bagaimana Mas kalau untuk administrasi yang ada di BMKM Mas, untuk join di BMKM sendiri? Untuk administrasi di BMKM sendiri itu kita bisa melalui kalau aku dulu eksekutif muda. Nah di eksekutif muda ini nanti bisa naik ke staf. Nah kemudian apa sih administrasi persyaratannya? Di sini dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa kami mencantumkan persyaratan yaitu minimal kredit poinnya 55 poin. Jadi di situ sudah tertera LKM-MTD. LKM-MTD itu latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar, dan kemudian LKM-MPD yang diselenggarakan oleh jurusan yaitu pada tingkat dasar, dan kemudian juga sertifikat kepanitiaan yang kemudian nanti kita bisa konversikan menjadi poin. Nah, 3 hal administrasi ini yang bisa menunjang teman-teman untuk memenuhi poin tersebut. Dan kemudian untuk yang staff sendiri tentu harus minimal semester 4. Nah, kemudian akan tetapi di sini juga BMKM membuka yang namanya eksekutif muda bagi teman-teman mahasiswa baru lah ya, yang semester 2 itu kami berikan kesempatan untuk mencoba bagaimana sih organisasi di BMKM gitu melalui eksekutif muda, dan ditunggu aja mungkin open recruitment-nya masih bulan April atau Mei lah, seperti itu. Nanti teman-teman bisa ditunggu juga, itu minimal semester 2 untuk yang eksekutif muda. Iya, seperti Karena itu. tetap ada ini ya, misalnya teman-teman yang masih muda lah ya, Iya, betul. masuk muda umurnya ya, tapi Iya. masih muda, maksudnya kuliahnya mungkin masih semester muda, itu bisa join di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun di DPMKM sendiri ya, Iya. di magangnya lah ya, istilahnya magangnya gitu. Oke, nah kan Mas Firman sama Mbak Nana kan udah semester 6 lah ya. Iya. Nah menurut kalian berdua penting nggak sih organisasi itu? Mungkin dari Mas Firman? Oke, kalau jujur dari aku pribadi, organisasi itu sangat penting. Yang pertama relasi, dan kemudian yang kedua, aku mempunyai prinsip bahwa belajar itu tidak hanya di kelas. Oke. Karena kita bisa belajar dari pengalaman orang, Yes. kita bisa belajar dari apa yang sedang kita lakukan sekarang. Karena di BMKM ini jujur saya mendapatkan Banyak benefit lah ya. betul benefitnya seperti public speaking, dan kemudian jejaring yang sangat luas, dan kemudian tidak hanya jejaring mahasiswa, bahkan dosen-dosen dan mungkin instansi di luar dari Universitas Tidar sendiri, dan kemudian masih banyak lagi terkait dengan benefit-benefit tersebut yang memang akan bermanfaat sih, yang saya yakin akan bermanfaat di dunia kerja juga, karena di sini kan organisasi itu kan juga sebagai ranah belajar lah untuk ketika kita akan belajar di korporasi atau mungkin nanti kita bekerja di dinas-dinas seperti itu adalah sebuah langkah awal untuk kita belajar. Jadi menurut saya organisasi itu sangat penting untuk kita ingin memulai hal yang besar seperti itu. Dan intinya itu juga biar bisa berkembang lah ya. Betul sekali. Biar bisa balance antara akademik dan non-akademik begitu ya. Oke. Kalau dari Mbak Dara sendiri bagaimana Mbak? Saya setuju dengan pernyataan Mas Firman sebelumnya. Karena saya berasal dari DPMKM, di mana legislatif itu terkenal dengan organisasi yang konseptor banget. Saya beranggapan bahwa organisasi itu sepenting itu, karena itu bakal melatih soft skill kita sama hard skill kita. Critical thinking, problem solving ketika kita dihadapi program kerja, terus menemui kendala di lapangan, terus bagaimana cara kita melakukan negosiasi dengan mitra-mitra yang bekerja sama dengan kita agar menjaga jaringannya tetap ada, dan yang paling penting adalah itu bisa membantu kita mengenali minat dan bakat kita. Apa sih yang mau kita kerjain?
apa sih yang pengen kita lakukan ke depannya, apa sih yang pengen kita perjuangin ke depannya. Dari situ menurutku organisasi penting banget untuk mengembangkan potensi diri sendiri supaya kita bisa mengenali dan memaksimalkan potensi itu. Oke, kan kalau organisasi itu kan pasti di bidang karena kalian berdua memang di KM ya, otomatis kan di universitas lah ya, menghadapi universitas dan menghadapi dengan ribuan banyak orang, ribuan karakter, ribuan macam-macam jenis-jenisnya lah gitu kan. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, kalau misalnya nih ya banyak program kerja gitu, terganggu nggak sih kuliahnya? Mungkin dari mana dulu, oke. Kalau dari saya pribadi, sejauh ini manajemen waktu saya masih baik-baik saja, karena itu juga kami itu nggak bekerja sendiri gitu loh. Kami saling bahu-membahu untuk membantu satu sama lain melaksanakan program kerja tersebut. Jadi untuk saat ini, dan saya harap kedepannya juga sama, program-program kerja ini masih belum memberatkan. Selama bisa melaksanakannya dengan tepat, efektif, dan efisien, tentunya demikian. Kalau dari sisi legislatif, kalau dari eksekutif, karena eksekutif sekali lagi mereka itu menjalankan fungsi eksekutorial gitu loh. Dan dari raker-raker di setiap periode, program kerja dari eksekutif sendiri itu lebih banyak dibandingkan legislatif. Makanya mungkin akan ada perbedaan persepsi tentang apakah organisasi ini membebani atau tidak. Oke. Karena memang kalau di DPM kan memang lebih pengawasan aja ya, pengawasan program kerja yang dilaksanakan oleh Brand Eksekutif Mahasiswa BEM-nya sendiri, begitu. Oke. Nah, kalau dari Mas Firman bagaimana, Mas? Kalau jujur dari aku, alhamdulillah, aku kan ikut Badan Eksekutif Mahasiswa KM Untidar ini kan dari semester 2. Dari semester 2 sampai semester 6 ini alhamdulillah akademik juga tidak terganggu, dan kemudian bahkan malah menambah ilmu juga, seperti yang dibilang tadi Mbak Nana. Sebelumnya sebelum masuk organisasi ini, saya tidak memiliki jiwa kepemimpinan, ya kan? Dan mungkin ini sedikit tips aja dari teman-teman, apakah organisasi itu mengganggu atau tidak? Mungkin di sini menurut aku tidak, selagi kita memiliki upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya ketika memang kita harus tahu ini segmentasinya, apakah ini penting sekali, apakah ini sangat mendesak, ataukah ini bisa ditunda terlebih dahulu, seperti itu. Kayak menentukan skala prioritas. Betul, lah ya. menentukan skala prioritas adalah yang paling penting ketika kita menjalani organisasi, karena di situ kita bisa berlatih untuk menganalisis apakah ini bisa dilakukan sekarang, apakah harus sekarang atau bisa nanti, seperti itu. Ketika memang dalam organisasi ini kan juga saya sepakat apa yang dibilang sama Mbak Nana, di organisasi ini kita tidak sendirian, kita punya banyak SDM yang memang berkompeten di organisasi, di bidangnya masing-masing. Jadi dari teman-teman nggak usah khawatir ketika memang ingin masuk ke organisasi, itu tidak akan sendirian, karena namanya organisasi, bukan perorangan gitu. Per individu ya. Jadi seperti itu, nggak usah khawatir. Oh, Kak, mau menambahkan karena kebetulan saya itu nggak hanya berorganisasi tapi juga ikut Kampus Merdeka. Ini jadi isu yang lumayan hangat gitu loh di perbincangan teman-teman. Kampus Merdeka atau Ormawa sih gitu kan ya? Iya. Nah, saya mau bilang dari perspektif saya sebagai alumni Kampus Merdeka dari program MSIB Batch 5 kemarin, bahwa Kampus Merdeka atau Ormawa itu bukan pilihan. Selama bisa berkomitmen untuk menjalani keduanya, semuanya itu bisa diatasi. Dan karena alhamdulillahnya kemarin nilai saya juga aman, jadi saya pikir kedepannya lebih banyak mahasiswa-mahasiswa yang nggak bimbang untuk memilih salah satu, karena sangat memungkinkan buat melakukan keduanya ya, dan tetap menjaga nilai dengan baik. Artinya, bener sih, memang banyak mahasiswa bimbang lah ya antara Kampus Merdeka gitu kan sama organisasi. Apakah lebih menjanjikan Kampus Merdekanya atau organisasinya? Namun
karena Mbak Nana alumninya sendiri ya kemarin, berarti udah bisa merasakan begitu ya, bisa memberikan contoh lah untuk sobat Untidar yang ada di rumah bahwa keduanya itu bukan pilihan tapi apa namanya bisa saling berimbangan atau seiring lah ya. Oke, berarti good banget ya, ada banyak lah plusnya ya, organisasi jalan, terus tuh juga dapat pengalaman. Kalau MSIB kan dia lebih ke mata kuliah ya, karena bisa dikonversikan ya, sedangkan organisasi skill kita di luar sana gitu, skill kita yang kita berikan ke sosial masyarakat, entah itu dari berbagai kalangan atau pihak. Oke, dari Mas Firman ada yang mau tanya lagi Mas? Enggak, udah cukup tadi, betul sekali apa yang dikatakan sama Mbak Nana. Oke, tadi itu kan hari ini ya, kebetulan hari ini pelantikan kalian gitu. Artinya kan hari ini kalian sudah sah nih dengan wajah-wajah inilah Sobat Untidar, wajah-wajah baru di Untidar tahun 2024 yang sudah disahkan secara syah banget di Untidar. Nah itu kan saya mengutip dari speech-nya Prof. Gi ya, bahwa mengatakan kita ini kan berada di dalam fase diferensial, artinya dalam fase percepatan perubahan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah perubahan yang seperti apa yang kalian bawa di tahun 2024? Akankah sama seperti tahun sebelumnya, seperti tahun 2023, ataukah berbeda? Mungkin dari Mas Firman. Baik, kalau dari saya sendiri sih apa yang memang sudah dibangun dan itu baik akan kita kembangkan, dan apa yang memang sekiranya itu sudah tidak relevan dengan zaman yang mungkin akan kita hadapi, mungkin itu bisa kita rubah. Ada beberapa memang program kerja yang butuh inovasi, akan tetapi memang secara prinsip program kerja tersebut memang harus dilaksanakan, akan tetapi harus ada inovasi seperti itu. Nah, kemudian di Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri di sini kan dituntut untuk berkreasi dan kemudian kita juga harus responsif serta proaktif juga. Jadi harapannya di sini dari teman-teman Untidar mampu untuk menyerap aspirasi. Jadi perubahan-perubahan yang memang karena kita di sini juga kepentingan mahasiswa, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh mahasiswa? Ketika memang mahasiswa ingin perubahan, akan kita upayakan. Ketika perubahan tersebut memang membawa dampak yang lebih besar, kenapa tidak kita melakukan perubahan? Tapi tidak melulu merubah secara prinsip memang masih sama, cuma di sini yaitu melanjutkan apa yang sudah baik dan merubah apa yang memang sudah tidak relevan. Seperti itu kalau dari saya seperti itu. Oke, mungkin dari Mbak Nana, Mbak bagaimana? Ya, kalau dari saya sendiri dari perspektif DPM-KM, seperti yang sudah disampaikan Mas Firman sebelumnya, Mas Firman menjalankan fungsi eksekutorial dan DPM-KM juga yang menjalankan fungsi pengawasannya. Oleh karena itu, kedepannya dari DPM-KM sendiri akan memaksimalkan pengawasan tersebut supaya tercapai transparansi dan akuntabilitas terhadap KM Untidar. Karena bagaimanapun juga pertanggungjawaban kami sepenuhnya adalah terhadap KM Untidar. Apa yang baik atau kurang baik itu harus dipertanggungjawabkan dan ada publikasinya, kurang lebih demikian. Jadi saya harap saya tetap bisa menegakkan peraturan-peraturan yang ada dan memastikan semua komponen KM itu berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Oke nih, jadi kan juga bagaimana secara kalian itu menghadapi tantangan, terutama nih menjaga kepercayaan dari mahasiswa. Dari Mbak Nana bagaimana? Kalau dari saya sendiri, yang pertama karena sekali lagi DPM-KM itu merupakan pengawas. Berarti saya harus mengawasi dengan benar. Itu hal paling pertama yang harus saya lakukan. Ada 3 tahap pengawasan dalam setiap program kerja BMKM, pra-pengawasan, pengawasan, dan pasca pengawasan untuk melakukan evaluasi untuk kemudian kami memberikan nilai terhadap program kerja tersebut, indikator keberhasilannya gimana. Dan itu hasilnya bisa dilihat di Instagram resmi DPM-KM mengenai hasil pengawasan tersebut, kurang lebih demikian. Terus terkait kebijakan dan pendidikan politik yang ada juga akan kami maksimalkan sebisa mungkin supaya menciptakan SDM-SDM yang kompeten. Oke.
Kalau dari Mas Firman gimana Mas? Sebenarnya bagaimana caranya kita agar tetap mendapat kepercayaan dari teman-teman ya, Mbak? Ini menyambung juga ke visi saya, yaitu BMKM sebagai instrumen mahasiswa yang pertama partisipatif. Karena dengan partisipatif, teman-teman akan memiliki ruang-ruang yang layak untuk memberikan pendapat, untuk membantu, saling membantu untuk kepentingan bersama di KM Untidar. Apa sih yang bisa kita lakukan agar lebih baik? Dan kemudian yang kedua yaitu solutif. Solutif di sini dalam program kerja kita itu tentu akan berdasarkan kepada apa sih yang sebenarnya sedang terjadi, apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, di sini kita akan wadahi. Contohnya seperti kita akan mengadakan Rektor Cup. Rektor Cup itu fungsinya adalah sebagai wadah teman-teman yang memiliki minat dan bakat, mungkin di futsal, mungkin di banyak minat-minat yang ada di sana, kemudian kita wadahi. Itu adalah merupakan salah satu langkah solutif untuk teman-teman bisa berkembang dari kemudian ke zaman. Dan kemudian yang terakhir yaitu proaktif. Jadi proaktif di sini dari kita tidak menunggu bola. Jadi kita menjemput bola agar teman-teman mahasiswa ini merasa terayomi, merasa nyaman, dan di sini juga memberikan pelayanan kepada teman-teman mahasiswa. Apa yang sedang mahasiswa butuhkan, kami upayakan untuk penuh seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, terakhir nih, mungkin jika berkenan ya, kan di tahun ini tentunya pemilihannya sangatlah spesial begitu ya. Tiba-tiba Mas Firman dan Mbak Nana sudah hadir gitu di sini bareng saya juga gitu. Nah, tentu kan teman-teman juga pasti kaget juga gitu dengan pemilihannya spesial ini gitu. Nah, jujur dari lubuk hati yang paling dalam dari kalian masing-masing, terubah nggak sih dengan amanah yang sekarang, dan bagaimana kalian itu bisa meyakinkan orang di luar sana bahwa kalian itu akan memberikan yang terbaik untuk di tahun ini? Monggo dari Mas Firman. Dari saya, oke. Untuk merasa terbebani atau tidak, sebenarnya itu adalah sebuah rasa takut. Dan kemudian ketika rasa takut tersebut kita jalani sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, mungkin lebih baik saya malah membuat rencana-rencana ke depan untuk melawan rasa takut tersebut. Karena di sini juga sudah mendapat kepercayaan dari teman-teman juga sudah mengamanahkan. Maka dari itu dari saya pribadi, dari hati juga berusaha semaksimal mungkin apa yang memang mahasiswa butuhkan dan memang apa yang baik untuk teman-teman di KM Untidar sendiri. Dan ketika ditanya merasa terbebani atau tidak, jawabannya tidak sih, karena ini juga kepercayaan dari teman-teman juga mengamanahkan, dan insya Allah di sini juga bersama teman-teman juga kok di sini kok. Jadi kita juga saling bersinergi sama Mbak Nana juga dengan DPM KM itu kita apa yang terbaik untuk KM Untidar, seperti itu aja gitu. Oke. Kalau dari Mbak Nana? Kalau dari saya pribadi, saya nggak merasa terbebani. Tapi yang jelas, saya merasa sangat amat bertanggung jawab terhadap orang-orang yang mempercayakan jabatan ini untuk saya embangi. Jadi, saya harapkan kedepannya akan lebih banyak lagi meaningful partisipasi aktif dari mahasiswa teman-teman, supaya kami juga bisa saling membersamai satu sama lain, dari Mas Firman di eksekutif dan saya di legislatif. Karena sekali lagi kami ada pun untuk KM Untidar itu sendiri, bukan untuk diri kami. Oke, berarti teman-teman memang siap ya, karena ini adalah wajah yang baru, tentunya dengan perubahan yang baru ya. Betul. Tentu Sobat Untidar yang ada di luar sana juga menunggu perubahan dari teman-teman semuanya. Buktikan bahwa untuk tahun ini tentu dengan perubahan yang baru dan semangat yang baru begitu ya. Oke, Sobat Untidar, mungkin itu saja bincang kita pada sore kali ini. Dan mungkin sebelum kita closingan, bisa Mbak Nana atau dari Mas Firman boleh memberikan pesan dan kesan ataupun tips dan untuk join atau semacam apapun juga boleh. Baik, dari saya dulu. Iya, boleh. Oke, untuk teman-teman Untidar di sini memang KM Untidar memang mengusung yang namanya demokrasi. Jadi hak bersuara dari teman-teman silahkan dipergunakan secara bijak, silahkan dipergunakan
dengan tanggung jawab dari personal masing-masing. Dari saya di sini untuk menghimbau dari teman-teman jangan untuk menjatuhkan satu sama lain, akan tetapi saling membantu, saling berjalan bersama untuk kepentingan KM Untidar, karena di sini kita mahasiswa, dari mahasiswa untuk mahasiswa, kemudian untuk kebermanfaatan yang nyata. Seperti itu dari saya. Dan ini apa boleh kalau dikritik tersinggung nggak Mas kira-kira? Selagi kritik tersebut masih dalam koridor demokrasi, nggak apa-apa sih Mbak, karena memang kritik itu kita butuhkan sebagai penyeimbang. Yes. Penyeimbang. Untuk ini ya, untuk bisa introspeksi lah ya. Betul biar sekali, untuk ya. peningkatan. Betul. Oke. Kalau dari Mbak Nana sendiri bagaimana Mbak? Kalau dari saya sendiri, saya menghimbau teman-teman untuk membersamai DPM-KM dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh lembaga eksekutif, baik yang berada di elemen jurusan, lalu fakultas, ataupun KM Untidar itu sendiri, demi menjaga marwah kita bersama-sama sebagai KM Untidar itu sendiri. Jadi saya mohon kerjasama dan bantuan untuk kedepannya dalam menjalani satu periode ini dengan teman-teman KM Untidar yang lain. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Nana dan Mas Firman sendiri telah berkenan hadir di podcast Saring Untidar, Santai Bareng Untidar. Dan terima kasih sekali lagi telah berbagi informasi. Tentunya ini sangat bermanfaat nih untuk teman-teman mahasiswa Universitas Tidar yang mungkin mereka nanti akan join ataupun mereka butuh informasi nih mengenai DPM-KM dan BEM-KM. Baik Sobat Untidar, itu sudah perjumpaan kita pada kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.